Berarti komik. Tapi komik itu Nabi Isa. Maksud saya itu Nabi Isa. Iya. Tapi maksud untuk orang Kristen itu Yesus. Jadi saya ketika membaca komik tersebut, ternyata komik ini menceritakan Nabi Isa itu tidak mati dibunuh. Nah, itu padahal dalam Al-Quran pun ada, tapi saya belum tahu. Ketika saya baca komik tersebut, langsung hati saya bergetar. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Di dalam video kali ini, saya ingin meluruskan dan membahas seorang mualaf yang tentunya ia menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang ajaran kekristenan. Oleh sebab itu, saya punya hak meluruskan apa yang tidak benar atau apa yang ia sampaikan yang tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Yuk kita lihat bersama-sama cuplikan videonya. Ketika saya berangkat ke Jawa ataupun yang mana nanti saya akan memilih Islam itu, ternyata menimbulkan gesekan dari orang tua saya ataupun kontroversi. Karena dari kalangan bapak saya, ibu saya itu keluarganya masih pendeta semua. Oh, masih pendeta. Iya. Jadi keluarga pendeta semua. Keluarga pendeta semua, om saya pendeta. Untuk keluarga dari ibu saya itu yang jadi pendeta yang cuma satu, yaitu di Surabaya. Iya. Kalau dari bapak saya itu rata-rata dari adik-adiknya, pokoknya dari bapak saya itu om saya juga pendeta, rata-rata mendirikan gereja semua. Oh, gereja. Kakak saya pun sekarang menjadi pendeta. Kakaknya jadi pendeta. Ya, kuliah teologi Kristen. Kita sudah melihat bersama-sama videonya. Teman-teman, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa mau ia keluarga pendeta atau orang tuanya pun sekalipun menjadi seorang pendeta, tidak menjamin bahwa seorang anak atau keluarga di dalamnya itu benar-benar mengenal Kristus. Oleh sebab itu, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, kalau kita dalam lingkup organisasi gereja, seharusnya bagian ini menjadi hal yang penting, perlu diperhatikan dan sangat serius, sehingga tidak menjadi seperti si mualaf ini, bahwa ia bisa saja meninggalkan imannya. Maka dari itu, saya selalu katakan bahwa kita sebagai orang percaya, jangan biarkan Alkitab kita itu ditidurkan. Baca, pelajari, renungkan, sehingga kita bertumbuh dan mengenal Kristus dan tidak gampang menyimpulkan segala sesuatu, apalagi meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita lanjut lagi nonton videonya. Jadi ketika sudah menjelang beberapa tahun, saya sedikit merasakan antara ajaran dulu Kristen sama Islam. Bukan berarti saya menjelekan. Ya. Tapi karena ini memang yang saya pelajari dan saya dapatkan di pesantren seperti itu, maka saya harus mengungkapkan. Ya. Ketika saya mungkin berapa bulan saya menemukan salah satu komik kecil. Komik kecil di situ ternyata ada sebuah tulisan di mana menceritakan tentang kisah perjalanan Yesus. Yesus. Berarti komik. Tapi komik itu Nabi Isa. Maksud saya itu Nabi Isa. Iya. Tapi maksud untuk orang Kristen itu Yesus. Jadi saya ketika membaca komik tersebut, ternyata komik ini menceritakan Nabi Isa itu tidak mati dibunuh. Nah, itu padahal dalam Al-Quran pun ada, tapi saya belum tahu. Ketika saya baca komik tersebut, langsung hati saya bergetar. Loh, tidak mati terbunuh, sedangkan yang diyakini oleh umat Kristiani bahwasanya Yesus itu mati di musim disalib itu dalam arti untuk menebus dosa manusia. Iya. Teman-teman, kalau kita perhatikan di sini, yang menjadi hal yang sangat penting adalah ketika si mualaf ini lebih percaya komik ketimbang Alkitab itu sendiri. Yang dimana Alkitab itu adalah firman Allah, adalah kitab suci orang percaya. Nah, lucunya si mualaf ini kalau kita lihat di dalam video ini, lebih percaya sebuah komik yang ia baca ketimbang Alkitab yang jelas-jelas firman Allah dan juga jelas-jelas kitab suci orang Kristen. Yuk kita simak lagi lanjut videonya. Oh, ternyata begini. Kemudian terus berproses. Akhirnya yang nyampe Sultan Isa bahwasanya Nabi Isa itu tidak mati dibunuh. Ya kecuali
ia langsung diangkat oleh Allah, dan yang disalib itu adalah muridnya. Kalau misalnya dalam ajaran Kristen itu Nabi Isa itu dibunuh untuk menebus dosa manusia, seperti itu. Dan ketika saya mulai mempelajari, akhirnya saya merasakan bahwasanya ternyata Islam memang seperti ini, sangat-sangat ya, dia mengajarkan dari ujung rambut, ujung kuku sampai ujung rambut, dari memotong kuku pun Islam mengajarkan. Terkait ia mengatakan bahwa ternyata bukan Yesus yang disalib. Kalau di dalam video itu dia katakan Isa itu digantikan, jadi tidak disalib. Namun di dalam ajaran kekristenan itu disalib. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari bagian ini saja, si mualaf ini tidak benar-benar baca Alkitab, dan juga saya percaya di dalam rumahnya ia tidak pelajari Alkitab dengan baik-baik. Mengapa saya katakan demikian? Sebab di dalam Alkitab jelas bahwa Yesus itu disalib, tidak ada digantikan, apalagi diserupakan, tidak ada. Maka dari itu saya katakan tadi bahwa si mualaf ini tidak baca Alkitab baik-baik. Untuk membuktikannya, mari kita buka Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Teman-teman, ayat ini sudah cukup jelas membuktikan bahwa Yesus disalib. Tidak ada di sana dikatakan bahwa Yesus diserupakan wajahnya dan dia diangkat ke surga. Tidak ada. Namun dari bagian ini, Yesus benar-benar disalib. Nah, kalau si mualaf ini baca ayat ini saja, sebenarnya tuduhan-tuduhan apapun itu terkait penyaliban Yesus, dengan membaca ayat ini sudah terbantahkan sedemikian rupa. Yang kedua, saya katakan tadi bahwa di dalam Alkitab jelas Yesus disalib. Nah, persoalannya kalau di dalam ajaran kekristenan penyaliban Yesus sudah selesai, bahwa orang Kristen percaya dan tahu bahwa Yesus itu disalib. Nah, yang menjadi persoalan besar adalah ketika orang-orang di luar kekristenan itu mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib, digantikan dan diserupakan. Nah, pertanyaannya, mereka nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, malah mereka yang repot-repot untuk membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib. Sedangkan kita orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan, sudah benar-benar percaya dan yakin, dan Alkitab jelas mencatat bahwa Yesus itu disalib, tidak mempersoalkan sama sekali. Maka dari itu sebenarnya yang ribut bukanlah di dalam ajaran kekristenan. Yang ribut adalah para mualaf yang seringkali menyampaikan hal-hal sedemikian rupa. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang mendengar mereka, alasan mereka menjadi seorang mualaf, supaya kelihatan wow. Dan mungkin bagi orang-orang yang tidak paham ajaran kekristenan bisa saja meninggalkan imannya. Maka teman-teman, dari bagian ini saya mau sampaikan kepada kita, pentingnya di dalam keluarga membangun mesbah keluarga. Kita baca Alkitab tiap hari. Supaya apa? Kita mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengerti bahwa apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, kita juga semakin mengenal Allah yang kita sembah. Dan juga sebenarnya gereja perlu juga memberi perhatian yang sangat khusus untuk menyampaikan topik-topik yang mungkin sulit, yang seringkali dibuat oleh orang-orang tertentu menyerang ajaran kekristenan. Seperti topik ini, yaitu bahwa ada yang mengatakan Yesus tidak disalib dan digantikan. Perlu satu kali atau perlu juga gereja menyampaikan bagian ini atau membantah tuduhan-tuduhan seperti ini. Supaya apa? Jemaat yang tidak benar-benar sungguh-sungguh mengerti ajaran kekristenan tidak meninggalkan imannya, melainkan ketika ia sudah tahu dijelaskan di gereja, ia semakin bertumbuh di dalam kasih Kristus. Saya rasa video ini sampai di sini saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.